Sebelum saya memulai dengan kesaksian saya, pertama saya mengucapkan selamat pagi dan selamat datang para Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkumpul pada pagi hari ini untuk menyaksikan dengan dua mata kepala kepada kesaksian saya pada hari ini. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya dalam revolusionernya disebut Atai. Atai itu disingkat dalam bahasa Pretoria, Ami Timor atau Independensia. Dan kalau dalam bahasa Indonesia juga disebut kami orang Timur mau merdeka. Sudah merdeka sekarang. Dan selama 2 hari ini banyak yang dikenal Atai itu dari Timor Leste. Dan orang Timor Leste juga ada yang mau dikenal Atai dari mana. Atai dari sebuah hati dari almarhum Felix Muniz dan ibunda almarhumah Ana Rosa Pereira. Atai anak ke-8 dari keluarga yang sederhana yang sering menderita sejak tahun 70 sampai kemerdekaan Timor Leste. Dan nanti selama saya memberi kesaksian ini, saya tidak sebut Timur, tapi saya sebut Timor Leste. Karena sebelum 7 Desember invasi TNI ke Timor Leste, pada tanggal 28 November 75 pun kami sudah memproklamirkan negeri kami sebagai negara Republik Demokratik Timor Leste. Ini sebagai dasar perjuangan kami sampai mendapat kemerdekaan pada tahun 99 ini. Dan berikut ini saya mulai dengan terlibatan saya. Pada hari Minggu tanggal 7 Desember 1975, saya setelah invasi TNI ke Timor Leste, saya bersama keluarganya melarikan diri ke hutan kurang lebih 3 tahun. Selama di hutan, saya bergabung di suatu organisasi yang bernama OPZT, disingkat Organisasi Popular Juventud di Timor atau Organisasi Kepemudaan Timor Leste. Kurang lebih 1 tahun. Dan di hutan, Atai punya misi, saya punya misi. Kami membantu untuk di suatu bidang pendidikan untuk melihat para orang-orang yang tidak bisa nulis, memberantaskan paket dan mengajar masyarakat di hutan untuk menyanyi. Dan dengan dasar ini, maka Atai juga sekarang sebagai kompositor lagu Timor Leste sekarang. Setelah kurang lebih 3 tahun di hutan, satu pada tanggal 18 September 1978, saya bersama masyarakat sekitar 300 orang, kami ditangkap oleh TNI Batalion Infanteri 721 dari Sulawesi Selatan di wilayah Natarbora, sebelah selatannya dari Kabupaten Maluku. Setelah kami ditangkap, dibawa ke Kecamatan Sebada. Kurang lebih 1 bulan. Setelah dari Sebada, antarkan kami ke Kecamatan Laklubar. Setiba tidak keluar pada sore hari,
kami disuruh tidur dekat berkali di suatu bulan besar di sana. Akhirnya pada malam itu, pas pukul 11 malam, tiba-tiba datang seorang hansip untuk mensenterkan kami, senter muka-mukanya. Tahu-tahu di senter saya dan teman 4 orang. Teman 4 orang itu 3 orang dewasa. Saya dengan 1 orang yang pada waktu itu masih berumur 16 tahun. Dan kami dibawa ke Koramil, katanya untuk merebus jagung. Setelah tiba di Koramil, kami diinterogasi terpisah. Pada saat interogasi itu, minta keterangan mana kebenaran paling tinggi sekarang. Apa yang kami omong itu benar semua. Karena di hutan kami, orang sipil tersendiri, misinya paling tinggi tersendiri. Itu juga tidak puas, kami diinterogasi, disiksa, injak kakinya, dipukul, ditendang, suruh bahwa kalian harus tahu. Kami tahu yang kami sudah omong itu, mau omongnya bagaimana lagi. Sampai pagi harinya disuruh kembali ke tempat yang kami hinap. Hari berikutnya sore hari dipanggil lagi. Panggil lagi hansip ini bilang ke sana untuk bikin pernyataan. Sampai di sana juga diteror mentalnya. Injak lagi kaki bilang, perbuatan yang tadi malam kami buat itu jangan umum kepada siapa-siapa. Awas kalau kami dengar, kalian dibunuh. Kalian dibunuh. Setelah ini saya sadar bahwa saya pikir kok di antara 300 orang lebih itu banyak yang lebih dewasa daripada saya. Kok saya yang dipanggil. Tahu-tahu saya sadar baru saya ingat, oh mungkin karena kakak saya yang waktu ini menjabat sebagai komandan regional di Manatutu. Mungkin ini dipanggil saya. Setelah ini, pada tanggal 8 November 1978, saya bersama keluarganya diantar ke Dili. Sampai di Dili, langsung ke Koramil, mendaftarkan diri di sana. Dan di Koramil diperintahkan bahwa kalian sekarang statusnya sebagai tahanan luar. Selama 6 bulan, tiap minggu, tiap hari Senin kalian datang untuk melaporkan diri. Kalian tidak bisa keluar dari kota Dili dan tidak kemana-mana. Dan kami ikuti perintah ini. Setiap hari Senin kami selalu melaporkan diri di Koramil. Pada saat melaporkan diri, kami di sana disuruh kebersihan, bikin pagar, bersih WC, segala. Dan setelah ini disuruh menyanyi satu persatu lagu Indonesia Raya. Kita yang belum hafal teks itu juga disiksa. Diinjak kakinya, harus tahu menyanyi lagu Indonesia Raya. Dan pada tahun ini, mulai dari 78, 79 sampai dari 80 itu, pada saat kami laporkan itu, 8 November sampai 15 Mei 79, itu situasi di kota Dili tiap malam selalu ada penangkapan yang besar-besar. Ada yang hilang, ada yang dibawa di Komarka Balili. Saya punya termasuk kakak saya nomor 4 juga dipukul mati dengan pipa itu, mati di dalam Komarka. Dan waktu itu Mami Betul diminta oleh pastor serahkan ke keluarga juga. Intel tidak mau. Pada saat dikubur itu, fakta riwayatnya dia mati juga dengan status tahanan.
orang sudah mati juga masih tahan nyeri. Dan disitulah setelah ini penangkapan selalu menambah tiap malam. Bawa ke sana itu alternatifnya dua saja. Kalau hukuman ringan kembali, hukuman berat itu disediakan mandi laut. Dulu kalau disebut mandi laut itu Timor Leste, ngeri sekali. Dan pada saat ini juga kami dapat surat sepotong satu dari DPRD fraksi ABRI yang disebut orang-orang yang keluarganya masih di hutan akan dibunuh sampai 7 generasi, 7 keturunan, maaf, akan dibunuh. Disitulah masyarakatnya kaget, sekali. Akhirnya pada tanggal 10 Juni 1980 disebut peristiwa Marabia. Disitulah Valentin menghadang posnya beliau di sana. Yang Valentin matinya 1 orang, Brimob pun 1 orang. Setelah Valentin serang pos Brimobnya, pada pagi harinya masyarakat di sekitar pegunungan itu disuruh turun semua ke dalam kota. Entah terlibat atau tidak terlibat itu tidak ada yang ngomong. Di sana kita tidak dengar suara apapun di sana. Mulai dari hari ini penangkapan semakin menambah dan akhirnya pada tanggal 22 Juni malam saya bersama 3 orang, 1 orang perempuan dan 2 orang laki, kami ditangkap lagi. Pada saat ditangkap oleh tim gabungan intelijen dari Korea 16 sampai Dharma dan Korea 1627 diri, kami dipukul dan ditendang di tempat ini. Memang disiksa di sini dan kami diangkut ke Korea 1627 diri. Setelah ini pada sore hari berikutnya kami disuruh pulang karena orang di Korea itu tidak ada tempat untuk menempati lagi orang. Di dalam kota Dili banyak tempat yang dikumpulkan orang karena tidak ada tempat, ditangkap semuanya pada masjid. Dan setelah pulang kami dibilang, kalian pulang besok pagi harus ke sini lagi sambil menunggu kapalnya untuk buang ke Pulau Watauru. Selama 9 hari waktu ini juga kapalnya sering ke Los Palos mengangkut barang dan TNI ke Los Palos. Maka kami tunggu sampai 9 hari. Kami dah sempat ke Atauru karena informasi dari Atauru juga kami dengar bahwa di Atauru sudah padat 4.000 orang lebih. Ada anak-anak yang sudah meninggal karena tidak ada obat-obatan, tidak ada makanan di sana. Atauru sudah penuh. Yang dari Atauru pun ada yang sudah buang ke Kailaku lagi. Ada yang kirim ke Sitinan, 43 orang, 42 laki, 1 orang perempuan dibuang ke Sitinan. Yang dari Sami dan Nyaru pun datangnya penjara di Ailiu saja. Di Ailiu juga banyak anak yang meninggal di sana. Dari Korea 13 itu juga sudah tahan semua orang. Akhirnya sampai tanggal 30 Juni kami diterima pengantarnya bahwa kalian kembali ke Koromili di Timur. Setelah kami sampai di Koromili di Timur, di sana karena banyak orang
wakil dan ramilnya bilang, wakil dan ramil pada waktu sana itu orang timur, satu orang bilang, kalian karena sudah 600 orang, kalian lapor mulai dari sini sampai satu. Sini 100 orang, 100 sampai data kami pada hari Senin 100 orang waktu. Kami dilapor kembali ke sana. Tiap Senin ke sana juga begitu. Disuruh kebersihan, disuruh ini, disuruh menyanyi lagi. Pada waktu ini, pada waktu ini juga selalu ada intimidasi dari Hansi, selalu ingat kaki kita, datang pukul kita sembunyi-sembunyi di tempat itu. Dan kelompok kami yang 100 orang ini sampai suatu saat dipanggil 8 orang laki dan 1 orang perempuan. Mereka sekarang sudah tidak dipanggil. Dipanggil 9 orang ini dengan alasan untuk memotong sagu di Hera. Memotong sagu di Hera. 8 orang laki itu memotong sagu dan 1 orang perempuan ini memasak untuk 8 orang itu makan. Itu alasannya. Tapi sampai sekarang ke-9 orang itu tidak muncul. Tidak muncul. Dan saya berusaha ke-9 orang punya keluarga saya sudah ketemu semua. Saya bilang sama mereka betul karena waktu ini saya juga dalam kelompok kami. Mereka diambil katanya dipotong sagu. Tapi sampai sekarang tidak muncul. Setelah ini pelaporan kami mulai dari tanggal 1 Juli sampai 7 Juli 1980 sampai 17 Agustus 1981. Berakhirlah laporan kami. Setelah ini kami kembali ke rumah hidup sebagai masyarakat yang lain. Akhirnya pada tahun dan peristiwa ini juga minta maaf telah menghilangkan banyak orang yang sesuai dengan data dari CADF 121 orang. Tapi data yang sekarang keluarga yang bertemu kami 75 keluarga, karena saya juga termasuk kakak saya nomor 2 hilang sampai sekarang tidak tahu di mana. Justru itu maka November 1982 jatuh pada tanggal 5 April. Saya disuruh ibu saya ke Merkado. Tahu-tahu di Merkado Lama saya sudah dihadang Hansi dengan gabungan intelijen. Langsung pukul saya kaget. Saya bilang minta maaf Papa, ada apa? Saya bilang begini, minta maaf, dia bilang mau lawan. Jawabannya tidak pas dengan permintaan saya. Di sini dipukul, ditendang, berapa orang saya juga tidak sadar lagi itu hitung mereka karena saya dipukul di publik, di banyak di muka umum. Saya ditarik masuk ke Polres Gili karena kantor Polresnya dekatnya Merkado Lama. Saya dipanggil GPK Fretilin. Saya dimasuki. Di sana saya ditahan 2 malam. Malam hari ini bukan saya tahan di polisi, tapi bukan polisi interogasi saya. Yang datang itu yang preman pakai seragam itu interogasi. Polisi ada polisi satu yang bilang sama saya, kau kami diamankan saja. Kamu bukan urusan dengan kami, karena yang tangkap kamu itu bukan kami. Diamankan saja. 2 malam interogasi, disiksa, ditendang, dipukul, injak kakinya. Setelah ini pagi ini disuruh siram bunga, cuci mobil. 2 hari suruh saya pulang lagi. Setelah ini
pada tahun 1983. Tanggalnya saya sudah lupa, minta maaf. Ada kasus kecil satu di sana yang diberontak oleh pemuda dari kelompok Santo Antoni. Tak tahu saya dan teman satu orang yang tak tahu apa-apa, kami ditangkap. Dibawa ke Kuring, disiksa lagi. Kami bilang, maaf, kami tak tahu apa-apa. Bilang begini, tak tahu juga kalian sudah begitu, kepala dua. Terpaksa pagi hari ini titik kami di Senopati, di Farol. Di sana juga, pagi dicuci mobil disiksa, malamnya seorang Hansip yang selalu siksa kami, orang Timur. Maaf karena di sini tidak mengizinkan sebut namanya. Kalau sebut nama saya sebut semua. Setelah 3 hari tunggu informasi yang lain dah masuk, kami disuruh pulang. Akhirnya kejadian pada tahun 1987 juga. Setelah api muda berkibar bendera tertinggi di kuburan Santa Cruz, kebetulan karena rumah saya berada dekat di tempat ini, saya disurigai karena saya dekat sini pasti saya dibikin begini. Saya dapat panggilan dari waktu Kopassus ini disebut nama RPK. Sore hari saya harus menghadap. Saya sampai di sana jam 5 belum hadap. Jam 11 sampai 12 malam baru orangnya datang. Tahu-tahu datang dari belakang saya. Datang dari belakang saya langsung pukul di belakang, saya tidak tahu apa. Setelah ini baru interogasi. Interogasi saya bilang, saya memang tinggal dekat sana tapi bukan saya. Bukan saya, malam ini saya tidur. Setelah pagi saya bangun baru saya dengar kejadian ini ada. Sudah saya dipukul karena ini mereka bilang ini perkenalan. Perkenalan itu orang tidak salah juga dipukul. Mungkin ini sekian dari saya. Baik, terima kasih Pak Atai.